Kalau saya sangat mendukung Bang supaya syariat ini ditegakkan bagi orang-orang Islam. Supaya kalian itu kalau korupsi dipotong tangannya. Ayo silakan. Oke. Selamat malam Bang Edis Supriyadi. Selamat malam Bang Idris. Silakan Bang. Berhubung dengan tema dan yang saya utarakan tadi, silakan. Ya kalau sama Pancasila sama Islam mah Bang nggak bertentangan menurut saya mah. Kalau Aceh mau merdeka mah biarin dia mau merdeka. Ah, kalau nggak bertentangan, kenapa mereka mau menuntut merdeka? Bang, Kalau nggak Abang di Indonesia- bertentangan, kenapa ada ormas-ormas HTI itu yang ingin mencabut dasar negara? Dipikir dulu loh sebelum ngomong tuh dipikir dulu. kan HTI kan udah nggak ada Bang, udah. Iya, tapi bibitnya masih ada. Mana anda ini? Enggak, Abang Edis waktu di Indonesia berapa tahun sih emang? Kayak baru lahir di Indonesia aja. Kayak belum pernah tinggal di Indonesia. Nah, ini dia sekarang gini. Sekarang kita jujur, Bang. Sekarang saya tanya. Menurut ini jangan kita bohong-bohong ya. Jangan kita menutup-nutupi demi supaya menjaga ini. Nggak usah. Kita jujur-jujur aja sekarang gini. Bertentangan nggak hukum kita sama syariat Islam? Ya bertentangan lah. Ya bertentangan. Tapi kalau hukum Islam, kalau hukum Islam diterapkan, Indonesia insya Allah maju Bang. Nah itu masalah lain. Nah, itu kan yang kemarin didemo-demokan oleh HTI kan. Korupsi, Iya. kilapa solusinya, betul. Kemiskinan, kilapa solusinya, betul. Betul nggak? Nah, Iya, betul. Betul. sekarang negara mana yang menjalankan khilafah begitu maju? Yang ada hancur. Pakistan hancur, Afghanistan hancur, pada hancur semua. Sekarang begini. Apa tadi? Iya terus. Sekarang kita ambil aja contoh yang sederhana, Bang. Kalau maling mencuri, bagaimana hukumnya kata Allah? Coba apa? Ya kalau dalam Islam mah dipotong Bang. Potong Kisos namanya. tangannya. Oke. Ya. Sekarang ini dari mulai kita merdeka sampai hari ini, Bang, sampai hari ini. Mencuri diapakan? Ya dihukum biasa paling dipotong itu kan potong hukuman. Iya, yang dipotong hukumannya, bukan tangannya. Nah, berarti sekarang saya tanya, berarti bertentangan nggak hukum kita dengan syariat? Bang. Bertentangan nggak? Ya bertentangan lah. Ya bertentangan kalau kita mau jujur. Kalau kita jujur bertentangan. Ya benar Bang. Itu. Nah, sekarang permasalahannya kenapa orang menutup-nutupi ini? Memang bertentangan. Makanya saya bilang, Bang, ajaran agama Islam bertentangan dengan hukum Indonesia. Betul? Betul? Iya betul. Betul. Nah, kata Egy Sujana harus dibubarkan. Apanya yang dibubarkan Islam gitu? Ya, yang bertentangan. Segala yang bertentangan dengan hukum Indonesia harus dibubarkan. Iya. Betul. Ya terkait. Betul. Ya betul terkait kayak Malaysia mah Abang kan tahu sendiri Abang kayak gimana. Gimana? Karena dengan itu Bang, apa namanya, dengan kondisi Indonesia sekarang kan Abang tahu sendiri lah kayak gimana. Ada korupsi yang ada bukan malah dipotong tangan, malah hukumannya diringanin kayak gitu Ya, Bang. dipotong masa hukumannya. Iya. Itu makanya begitu. Abang Edis makanya ke Indonesia aja biar enak. Loh, ya, kalau saya begini, Bang. Kalau saya sangat mendukung, Bang, supaya syariat ini ditegakkan bagi orang-orang Islam. Untuk orang-orang Islam, Ya. kalian harus pakai hukum ini. Jangan diterapkan ke agama lain. Contoh.
Kalau orang Hindu, orang Buddha, orang Kristen mencuri, ya jangan pakai hukum Islam. Kalian Enggak lah. saja. Lu gimana, saya adalah orang yang mendukung supaya kalian menerapkan itu, supaya kalian itu kalau korupsi dipotong tangannya. Iya, kalau nggak apa-apa kalau Abang Edis jadi presiden, ntar Abang ngasih aturan kayak begitu nggak masalah. Loh, kalau saya jadi presiden, negara menjamin kebebasan memeluk agama, betul? Ya emang undang-undang juga ada, Abangku. Nah, sekarang kenapa orang Islam dihalang-halangi mau menjalankan agamanya? Kalau mereka mau menerapkan hukum, silahkan terapkan. Cuman jangan nanti nangis-nangis. Kalau mau dipotong tangannya, potong. Itu saya dukung supaya apa? Supaya berkurang koruptor. Iya benar, Bang. Gimana? Iya, dalam artian kan kalau untuk hal masalah Aceh kan mau merdeka atau mungkin Papua, ya kan, Abang juga tahu sendiri kayak gimana di Indonesia kayak gimana. Aduh, pusing Bang. Ya itulah Bang, makanya kita di sini mengadakan diskusi supaya apa? Supaya orang-orang itu tahu beginilah Ya. keadaannya, begitu. Ya kalau kayak Bang Edis juga kalau mau masalah diskusi kan memang benar ya kan, memang benar, tapi kan kadang-kadang Islam yang dibawa tuh yang awam udah kejang-kejang pasti. Iya, Nggak mereka mungkin bisanya cuma mereka bisa kejam. Ilmu nggak ada mereka itu. Ilmunya nggak ada, gitu loh. Bisanya cuma kejang. Iya, iya. Iya kayak Bang Edis juga dalam artian kalau mungkin open kayak mungkin bahas masalah Islam ya yang lurus-lurus saja gitu Bang. Saya ini lurus-lurus loh. Coba tunjukkan satu fitnah saya. Enggak jadi seperti ini Fitnah Bang ya. saya di mana? Seperti- Tidak ada Yap. fitnah saya. Iya. Iya Bang Edis dari 2000 yang lalu lah pokoknya masalah kencing dibahas, masalah Nabi kena sihir dibahas, masalah Nabi kena racun juga dibahas. Ya kan memang betul. Coba, Iya Bang betul. nggak? Maksudnya tuh dalam artian misalkan dalam Al-Qur'an gitu ya. Bicaranya. Misalkan Nabi Isa di situ dinubuatkan punya istri, ya kan? Isa alias Di Yesus gitu. mana dalam Quran Isa punya istri? Jangan bohong. Yang bener dalam Quran Muhammad itu ngambil bekas istrinya Zaid. Itu yang bener. Gimana sih Muhammad? Aduh. Sungguh sesat. Sungguh sesat. Bang, siapa sebutkan satu tokoh di dalam Quran yang ngambil bekas istri orang lain? Ya bukan ngambil Bang. Namanya Rasulullah. Ya udah misalnya. menikahi. Siapa Ya, di dalam Quran? ya Rasulullah Muhammad. Iya, terus kenapa kok marah? Tahu nggak Caranya kenapa? Tahu nggak kenapa mengambil. pada marah? Gini, tahu nggak kenapa orang pada marah? Karena nggak Gimana? tahu itu ada di dalam. Karena selama ini yang dibaca Arabnya. Iya. Udahlah, Banyak memang percaya omongan saya. Kenapa banyak orang marah-marah? Kenapa banyak orang kejang-kejang? Karena mereka kaget mendengar omongan saya. Karena selama ini bacanya huruf Arab. Iya betul Bang. Dia nggak ada yang tahu Gimana? bicaranya, nggak ada yang tahu. Sungguh sesat, sungguh nekat. Sungguh yang nyata. sesat yang nyata. Oke lah, kita kasih kesempatan kepada yang lain ya, karena bang berisik juga banyak kendaraan lewat. Oke, kita Oke, kasih kesempatan siap, Bang. kepada yang lain. Siap. Oke, saya turunkan ya. Kenapa Dis? Sudah nyimak dari tadi ya. Nyimak lawak-lawakan aja, banyak ngelawak. Banyak melawak, Oke, Bang. coba sekarang kutanya dulu. Dari yang kau simak tadi itu, ada nggak protesmu? Salah itu, sesat itu. Coba. Ya, masa Pancasila bertentangan dengan Islam? Lu Mana jelas pula? bertentangan. Bertentangan dari mana? Oke, kita mulai ya, kita mulai. Kalau Oke. bertentangan dengan Kristen ya, karena Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Ya, coba makanya kita mulai dulu, tenang. Oke. Sekarang kutanya dulu sama kau. Menurut hukum kita ini kalau ada seseorang misalnya pencuri, korupsi itu kan termasuk mencuri.
Hukumnya Ini sekarang diapakan? pencerita hukum, ini Pancasila. Aduh. Pancasila itu kan Pancasila. dasar negara kita. Ya, yang lima sila itu. Iya. Kalau hukum itu ada Oke, dalam menurut KUHP. Oke, ada pasal 4 nggak di situ? Kerakyatan yang Kerakyatan yang dipimpin oleh dipimpin oleh hikmat hikmat. kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Betul. Itu Oke. ngomongin apa? Ngomongin apa? Iya, ngomongin untuk mencari pemimpin. Oke, ngomongin DPR, betul? Iyalah kerakyatan Oke. yang dipimpin oleh hikmah Oke, kebijaksanaan Oke. dalam permusyawaratan perwakilan. Berarti ada wakil Perwakilan. kita yaitu DPR, betul? MPR Betul? DPR kan udah. Oke, Oke, nah betul. MPR DPR ya membentuk undang-undang, betul? Ya, Ah, salah satu undang-undangnya mengatur kalau mencuri begini, kalau begini, kalau melanggar lalu lintas begini, kalau begini begini, betul? ya betul. Oke, di dalam produk hukum kita yang dihasilkan oleh Pancasila, kalau seseorang melakukan tindakan pencurian, diapain? Kalau melakukan pencurian yang sesuai dengan pencurian dia, berapa dia kena delik KUHP? Iya, maksudnya di penjara atau dipotong tangan? Ya di penjara lah. Penjara. Namanya Indonesia. Sedangkan menurut Quranmu kalau mencuri diapakan? Mana Risha dalilnya? Coba tengok. Coba dulu. Coba dulu. Selamanya kayak begini. Astaga. Berat. Pantesan kau melawan saya. Gimana kau tidak melawan saya? Orang kau saja nggak tahu. Jadi, jangan kau paksakan. Nggak, sebentar dulu juga. sebelum ke situ. Jangan kau paksakan juga Indonesia ini harus juga mengadopsi seluruh hukum Islam. Ya berarti namanya kamu sendiri tidak mau menjalankan agamamu. Lu gimana? Saya pahami Oke, dulu. sekarang ku tanya dulu sama kau. Mencuri menurut Quranmu diapakan? Iya, itu kalau sudah ada sistem atau aturan yang baku dalam satu negara. Menurut itu Quran, harus menurut Quranmu apa kalau mencuri? Quran, kalau mencuri ya dipotong tangan. Oke, potong tangan. Menurut hukum kita, produk dari Pancasila tadi diapakan? Di penjara lah, sesuai Oke, KUHP ya. berarti menurut Anda bertentangan nggak itu? Kalau hukum ya ini kan cerita Pancasila. Iya, bertentangan. Pancasila. Ya, gimana itu? Astaga, beratnya. Kamu nyambung tidak, Haris? Nyambung nggak kamu nyambung nggak? Ya sudah, kamu sendiri sudah mengakui bertentangan, apalagi? Jadi mau bagaimana? Kamu Jadi saja sudah mengakui bertentangan. Makanya kamu di sini protes terhadap kebenaran yang kamu akui sendiri. Gimana kamu itu? Kamu pandai memutar-mutar kata, putar sana, putar sini. Yang aku bilang tadi 5 sila Pancasila itu tidak ada bertentangan dalam Quran kalau 5 silanya. Tapi kalau menjurus kepada KUHP-nya lebih dalam, ya ada Ya yang sudah. Artinya produk-produk dari Pancasila itu bertentangan. Bahkan logonya sendiri. Tahu gambarnya burung Garuda itu yang kemarin diinjak di Aceh? Bertentangan nggak itu dengan agamamu? Burung Garuda, di mana Iya. bertentangan? Di mana bertentangan? Oke, sekarang kutanya, boleh nggak dalam menurut Muhammad orang yang akan dihukum di neraka itu adalah orang yang membuat gambar-gambar makhluk hidup, patung-patung makhluk hidup. Kamu tahu apa? Masalahnya kamu tidak tahu itu. Dengar dulu ya. Seluruh umat Islam ini yang berjuang kita dari penjajahan Belanda. Kalau nggak ada umat Islam yang berjuang, Ngarang. Bohong. penjajah dari agama mana? Coba Bukan sekarang saya tanya sama kamu. Abang terus ketika nanya, aku nggak bisa gini, nanya. ketika kau belajar Abang di terus nanya. gini, ketika kita belajar di SMP, SMA, faktor-faktor yang membuat kita merdeka itu apa? Faktor-faktor datangnya Belanda itu 3G, God, Glory, Gospel. Itu baru Faktor cocok datangnya dibahas. Belanda sih. Faktor kemerdekaan kok faktor datangnya Belanda. Faktor kemerdekaannya karena perjuangan lah, proklamasi. Ya, kau tidur di bawah sana. Kau tidur di bawah tidur kau di bawah sana. Abang dari Nah, ini dari dia. Aceh, Bang. Iya, ya.
Coba Jadi untuk gini, membuktikan, ada. sebentar, sedikit Bang. Untuk membuktikan abang dari Aceh, bisa nggak sapa-sapa dalam bahasa Aceh? Bisa. Silakan. Uhaba, udah. Ya, jangan begitu. Maksudnya ucapin halo teman-teman dari Aceh. Itu pakai bahasa Aceh coba. Silakan. Silakan. Apa yang disebut? Bukan supaya tidak fitnah bahwa Ini. Bukan fitnah. Kita nggak fitnah. Kita abang cuma dari bertanya. Aceh. Iya, kita bertanya. Oke, abang dari Aceh. Iya, ya. Acehnya mana bang? Langsa. Langsa. Oke. Abang dari mana? Abang dari mana? Dari Abang orang mana? Saya dari Lampung bang. Cuman sekarang saya lagi jalan-jalan. Begitu. Nah, yang kutanyakan begini bang. Kan sekarang di momen Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Aceh kan sekarang sedang bergolak. Nah, masalah lambang negara kita ya, burung Garuda Pancasila itu diinjak-injak. Terus Aceh ingin merdeka mendirikan bendera Aceh. Nah, sekarang kutanya sama abang sebagai warga Aceh, itu sebenarnya dasarnya yang ingin membuat Aceh itu seperti itu apa? Coba. Apanya? Dasar cemana? Kita Hal vital, hal yang paling mendasar yang membuat Aceh itu ingin merdeka, menginjak-injak lambang negara Indonesia dan ingin menegakkan syariat Islam itu karena apa sebenarnya? Itu politik. Kita nggak bisa bahas politik. Kan takut kan? Bukan takut, Gini aja. kita nggak bahas Oke, gini aja lah. Sekarang saya tanya. Anda Islam? Islam. Oke, Anda percaya dengan Al-Quran? Percaya. Oke, Al-Quran menyuruh menegakkan hukum Allah nggak? Ya. Oke, menurut hukum Allah kalau mencuri diapakan? Ya, mencuri itu berdosa. Iya, diapakan? Ketemunya kayak begini terus coba. Gimana saya tidak sakit kepala? Maksud saya begini loh. Kalau orang mencuri menurut hukum syariat Islam, diapakan dia sebagai hukumannya? Ya, kalau sekarang kan hukumannya ya pencuri masuk penjara. Jadi mau diapakan? Menurut Dibacok. syariat Islam. Memang sungguh orang-orang yang suka membenturkan kepalanya ke lantai, mereka itu sangat blon. Bang, dengerin saya bang ya. Menurut hukum Allah, hukum syariat Allah, kalau mencuri hukumannya apa? Potong tangan gitu. Potong tangan, itu pun dari baca komentar. Oke. Enggak, itu potong tangan itu, tapi kan Iya. kalau sekarang kan enggak, itu kan Iya, zaman dulu. tenang dulu, potong tangan. Oke. Bang, sekarang pada kenyataannya, kalau orang mencuri dipotong tangan atau dipenjara? Halo? Jangan kabur kan? Kabur, dia yang lari loh. Dia yang lari, teman-teman.